Imam Zuhri Ibnu Syihab Zuhri an Sunainin Abi Jamilah, dari Sunain Abi Jamilah qala, beliau mengatakan akhbarana wa nahnu ma'a Ibnil Musayyib, yani menghabarkan kepada kami pada waktu itu kami bersama Sa'id ibn Musayyib. Qal wa za'ama Abu Jamilah, Abu Jamilah itu mengklaim annahu adrakan nabiyya, bahwasanya beliau itu pernah ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yani wa kharaja ma'ahu amal fathi, dan beliau ikut bersama Rasulullah keluar pada waktu Fathu Makkah. An Ayyub an Abi Kilabah, dari Ayyub an Abi Kilabah, dari Abu Kilabah an Amr ibn Salamah, dari Amr ibn Salamah. Yani perhatikan ya, ada dua orang yang mirip, Umar ibnu Abi Salamah dengan Amr ibn Salamah. Kalau Umar ibn Abi Salamah itu yang anak tirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Amr ibn Salamah ini yang kondang dengan peristiwa ngimami tatkala masih berumur 6 tahun. Jadi ngimami tatkala masih berumur jadi 6 tahun. Itu Amr ibn Salamah. Yang anak tirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Umar ibnu Abi Salamah. Nah, kalau beliau mengatakan yani an Amr ibn Salamah. Kalau beliau mengatakan qala li Abu Kilabah, berkata kepadaku Abu Kilabah, yani berkata yani kepadaku Abu Kilabah, ala talqahu yani fatas'alahu, yani ala talqahu fatas'alahu, ngapain yani apa kamu tidak bertemu dengannya dan bertanya kepadanya, kepada Amr ibn Salamah. Qala falaqituhu, aku pun menemuinya, yani fasa'altuhu, aku pun bertanya kepadanya. Faqal, Amr menjawab, Amr ibn Salamah, kunna bima mamar, yani bima mamarrin nas, kami itu kabilah, kami itu kabilahnya Amr ibn Salamah, beliau itu dari kabilah, yani kabilahnya itu tempat lewatani wong, jadi tempat lewatani wong, lewatani wong itu ya lewatani wong, ini kayak misalkan baik apa itu babat itu kan lewatani wong, arep di Ponjogoro lewat babat, arep ning itu pan lewat babat, arep nopo ya lewat babat, pokoknya jadi kabilah itu lewatani wong. Daerah sini sing lewatani wong itu mana? Ya lewatani wong ya. Sedayu lewatani wong. Taib. Kunna ini bima mamarrin nas, kami itu di daerah tempat apa ya? Lewatani wong. Wa kana yamurru binar rukban, yani rombongan dagang, jadi grup apa itu rombongan yang perjalanan itu selalu melewati rombongan atau melewati kabilah kami. Fanas'aluhum, yani kami orang-orang kabilah kami itu selalu bertanya kepada, setiap kali ada rombongan yang datang pulang lewat gitu ya, selalu ditanya, Malinas, ada berita apa? Jadi orang-orang di sana ada berita apa? Zaman itu kan orang-orang WA, orang-orang apa ya? Jadi ini nggak ono rombongan datang itu nggak ngerti berita di luar kawasan mereka. Malinas, mahad rojul, kok dengar ada orang yang aku jadi nabi itu piye ceritane? Gitu, misalkan itu ya. Dengar kalau di Mekah itu ada yang aku jadi nabi itu piye ceritane? Ya kulun, rombongan itu ngomong terusan, yaz'umu annallaha arsalahu. Jadi orang itu ngaku kalau Allah ngutus dia. Orang itu siapa ya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia itu ngaku kalau Allah Subhanahu wa taala mengutusnya. Auha ilaihi, Allah mewahyukan kepadanya, auhallahu bidzaka, Allah mewahyukan kepadanya dengan ini dan dengan itu. Kata Amr ibn Salamah, fakuntu ahfalu dzalikal kalam, jadi aku itu hafal apa ya, jadi tatkala rombongan itu ditanya yang katanya wahyu itu apa toh, ciri-ciri ini apa wahyu itu lah. Kalau rombongan itu pas muslim, wahyunya Allah itu begini, jadi menyampaikan isi apa Al-Quran. Kata Amr ibn Salamah, aku itu hafal. Jadi setiap kali ada rombongan yang datang, terus jadi ngomong-ngomong tentang apa ya, update berita ngono ya, tentang gosip terkini tentang jadi berita adanya seorang nabi yang muncul di kota Mekah. Aku itu menghafal ucapan itu, maksudnya menghafal wahyu yang disampaikan oleh rombongan tadi yang melewati jadi kabilahnya Amr ibn Salamah. Faka'annama yughra fi sadri, jadi begitu aku dengar itu langsung aku hafal koyok di apa ya, di lim, jadi di lim, dengar langsung nempel kok di lim, ini fi sadri, di dadaku. Ya menungso kan ono sing ngono ya, kringi apal.
Jadi ono sing kringi apal gak lali, ono sing kringi apal terus lali. Ono sing kringi gak apal-apal, nek kadung apal gak lali. Ono sing kringi gak apal-apal kadung apal sesuk lali ngono. Iku sing ruwet kowe. Ngapalne repot, lali nih. Cepet wis ruwet iku. Jadi Yesu mana tadi? Faka'annama yughra fi sadri wa kanatil Arab talawwama bi islamihim al-fataha. Jadi orang-orang Arab itu talawam itu talor. Jadi apa ya? Nyermati, nunggu perkembangan kejadian, nembangan kasus berita. Jadi orang Arab itu mempunyai satu keyakinan yang unik. Mereka itu punya satu keyakinan, nek Muhammad itu benar-benar nabi, pasti nanti akan menguasai daerah tempat dia lahir, akan menguasai daerah tempat dia lahir. Enten ono ae, gak usah Islam saiki, gak usah Islam dhisik, enten ono ae, tunggu aja sampai nanti Muhammad berhasil menguasai Mekah. Lah nek berhasil menguasai Mekah, nabi tenanan, baru dhewek nyeni melo, baru dhewek melo. Gayahe wong itu akeh sing koyo ngene iki. Enteni menang sik Ki melo. Jadi tipe-tipe pejuang itu memang jarang. Ini tipe-tipe gerata geruduk itu wah kayak santri bareng gerata geruduk. Jadi daftar ono geruduk. Jadi sekolah ini geruduk. Ya, uang itu kan gitu ta roto-roto. Ternyata ini kasus masa lalu. Sejak zaman dulu gaya uang itu ngono ku. Wa kanatil Arab talawwama bi islamihim al-fatah. Mereka itu orang-orang Arab itu yani talawwama itu nunggu ya. Iya, tantadir orang-orang Arab itu nunggu mereka mau masuk Islam setelah terjadinya Fathu Makkah. Yaqulun utrukuhu wa qaumahu, biarkan dia urusan karo qaumi. Fa innahu in dhahara alaihim fa huwa nabiyyun shadiq. Kalau ternyata Muhammad nanti itu menang melawan kaumnya sendiri, berarti dia benar-benar nabi yang jujur, nabi yang jujur. Baru kemudian mereka masuk Islam. Makanya kan dalam bahasa Al-Qur'an begitu Fathu Makkah langsung ini orang-orang itu masuk Islam afwaja, berbondong-bondong. Kenapa? Wong Arab itu punya keyakinan delok saya tahu kan masuk Islam baru ini masuk Islam. Begitu masuk Islam tenanan langsung ini ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mana tadi? Falamma kanat waq'atu ahli al-fatah, tatkala benar-benar terjadi peristiwa Fathu maka badara kullu qaumin bislamihim, semua kaum itu ndang-ndang cepat-cepat masuk Islam. Wa badara abi qaumi bislamihim, bapakku disi kaumku. Jadi dari kaumku itu yang paling disian masuk Islam itu bapakku dulu. Falam kata siapa ini kan? Kata Amr ibn Salamah, ini masih ceritanya Amr ibn Salamah. Falamma qadima, tatkala bapakku sudah pulang dari Mekah. Jadi beliau mengatakan ji'tukum wallahi min indin nabi sallallahu alaihi wasallam haqqa. Jadi demi Allah aku benar-benar datang dari seorang yang benar-benar dia itu seorang nabi. Faqala, jadi dia mengatakan, jadi dia itu nabi itu mengatakan, nabi ini ceritanya bapaknya Amr, maksudnya ceritanya Salamah. Dia itu menceritakan kepada kaumnya, aku itu barusan datang dari orang yang memang dia benar-benar nabi. Dia itu mengatakan sallu salata kadza fi hini kadza, sallu salata kadza fi hini kadza. Salatlah kalian salat begini, waktunya begini. Fa idza hadaratis salatu falyu'adzin ahadukum, apabila waktunya salat telah datang maka hendaknya ada yang azan. Wal ya ummakum aktsarukum qur'ana, dan hendaknya yang imami kalian itu yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Fanadharu, wong sak kampungku itu ndelok-ndelok, lihat-lihat. Falam yakun ahadun aktsara Qur'anan minni, ternyata sak kampung itu enggak ada yang hafalannya lebih banyak daripada aku. Lima kuntu atalaqa minar rukban, karena aku dulu itu ngapalkan Al-Qur'an dari rombongan-rombongan dagang yang lewat kampungku. Faqaddamuni baina aydihim, akhirnya mereka menyuruh aku, mengedepankan aku, jurung aku gitu ya. Jadi depan mereka. Maksudnya jadi imam. Mereka yang mempersilahkan aku jadi imam. Wa ana ibnu sittin aw sab'i sinin, padahal aku itu tatkala itu masih bocah umur 6 atau 7 tahun. Ya saya TKB atau kelas 1.
Wa kanat alayya burdatun. Jadi kata Amr, aku tatkala itu memakai burdah. Burdah itu ya kain ya. Kain satu yang dipakai untuk tubuh. Ini dipakai dhuwur, ini sore keton, ini hari ini sor. Oh ya, dhuwur keton. Kuntu idza sajadtu taqallasat anni. Jadi ini aku sujud, itu saking pendek kain itu sampai bagian bawah itu nyingkap. Apa? Ya nyingkap. Kaput bahasanya apa? Nyingkap bahasanya siapa ya? Tersingkap. Faqalat imra'atun minal haid. Ada tiba-tiba aja ada wanita yang di kampung itu. Jadi ibu-ibu itu teriak, ala tuhottu anna istaqari'ikum. Ngapain kalian itu nggak menutupi pantat? Itu kan pantatnya. Yani korek kalian, imam kalian. Fashtarau. Akhirnya sak kampung itu, wong kampung itu belikan aku. Faqata'uli qamisa. Mereka motongkan aku, memberikan aku sepotong apa? Sepotong kamis, sepotong kain lah. Fama farihtu bi syai'in farahi bidzalikal qamis. Aku enggak pernah senang sebagaimana senangku dapat kain tersebut, dapat baju tersebut. Nah, riwayatnya ya salah satu di antara peristiwa-peristiwa yang terjadi di Fatu Makkah. Pertama ya menunjukkan kepada kita ya keutamaan Amr ibnu Salamah. Jadi keutamaan Amr ibnu Salamah dari banyak sisi. Sisi yang pertama semangatnya nuntut apa ya? Semangatnya jadi nuntut ilmu. Sisi yang kedua beliau dari sak kampung itu paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Sisi yang ketiga beliau itu kecil-kecil tadi imam umur 7 tahun ya, umur 6 tahun. Dalam banyak riwayat itu bukan 7, 6. Ini juga riwayatnya. Yang kedua ya, hadis ini juga menunjukkan kepada kita kondisi itu kalah oleh niat. Kondisi itu kalah oleh niat. Maksudnya secara kondisi ya, itu tempatnya Amr itu gak kondusif belas kanggo belajar. Lho gono ustati. Sak kampung kan gono ustati to. Kan ono itu arang-arang ono apa? Ono wong lewat, arang-arang ya ono wong apa. Tapi yani karena ada niat yang sangat kuat dari Amr ibnu Salamah. Jadi meskipun itu lewat itu sesekali itu benar-benar dimanfaatkan. Jadi benar-benar untuk dimanfaatkan. Makanya ya Anda itu sering katakan sama santri, nggak terlalu penting kalian itu belajar di mana. Itu sering kalimat itu sering ucapkan. Nggak penting kalian itu belajar di mana. Yang penting adalah bagaimana cara belajar. Ini di kota Mekah sekalipun ya di kota Madinah sekalipun, ini gak tenanan, doa ya kalah karo bocah Al-Furqan. Ini tapi ya sing iso ya ning Madinah karo tenanan iku nek iso ya. Tapi kan ya jarang-jarang. Jadi ini hanya untuk gambaran ya, Jadi orang sekelas Amr ibnu Salamah bocah cilik ya, bocah cilik di kampungnya ra ono taklim, ra ono ustad gitu ya, enggak ada ustad. Tapi karena beliau mempunyai tekad, mempunyai niat, Allah memberikan jalannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala jadi itu memberikan jalannya. Nah, riwayat ini ya juga menunjukkan kepada kita jadi sebab kenapa kok mereka begitu Fatu Makkah langsung berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam, karena mereka mempunyai satu mitos pada diri mereka bahwa ini Muhammad itu benar-benar nabi mesti menguasai ini daerahnya. Jadi itu bahayanya mitos ya Nek kalau enggak jadi enggak benar, bahayanya mitos kalau enggak benar. Nah, riwayat ini ya juga yani menunjukkan kepada kita bahwasanya Rasulullah SAW menghadapi orang yang baru masuk Islam itu langsung diajari tauhid dan diajari pokok-pokok dasar Islam. Jadi manhaj Rasulullah SAW itu kalau begitu masuk Islam, maka yang langsung diajari dasar tauhid, dasar ibadah dan dasar hukum. Dasar-dasar itu kalian. Ojo pemerinci. Begitu masuk Islam langsung diomongi, Mas, sejak kamu sekarang masuk Islam, maka berarti ono kewajiban salat 5 waktu. Ayo monggo belajar salat 5 waktu. Ojo tunggu sih bulan depan. Karena itu adalah kewajiban
pondasi. Juga hukum-hukum pondasi. Yang di dalam Islam tuh Mas, yang dibilang nggak boleh minum khamar, nggak boleh makan babi, nggak boleh maling, nggak boleh apa yang dasar-dasar aja, jangan sampai terperinci. Jadi bapaknya Amr yaitu Salama itu begitu pulang karena dia pertama kali yang masuk Islam duluan, itu sudah ngomong, Rasulullah ngomong sallu kada fi waktu kada, salatlah kalian salat subuh saat terbit fajar, salat zuhur tatkala tergelincir, tatkala salat ini begitu. Jadi ini semacam itu. Langsung disampaikan hukum-hukum dasar yakni keislaman. Riwayat itu juga menunjukkan kepada kita bahwa keutamaan orang yang banyak hafalan Al-Qur'an, kan itu salah satu di antara standar orang itu bisa untuk maju menjadi imam. Nah, riwayat ini juga menunjukkan bolehnya anak yang belum balik untuk menjadi imam. Juga menunjukkan dalam dunia fikih bolehnya imam dan makmum itu beda sholat. Karena anak ini Amr ibn Salamah ini sholat sunnah. Karena dia belum balik maka nggak ada yang wajib. Tatkala dia sholat maka distatuskan sholat sunnah. Sedangkan yang di belakang sholat wajib. Sholat wajib. Jadi yang imamnya sholat sunnah, yang di belakang sholat wajib. Imamnya sholat wajib, yang di belakang sholat sunnah. Itu boleh-boleh aja dalam banyak dalil-dalil yang ada yang ditetapkan oleh para ulama kita. Riwayat ini juga menunjukkan kepada kita bahwa kemewahan, kecukupan dunia itu tidak standar Allah cinta apa tidak. Jadi manusia yang paling mulia kehidupan dunianya kayak begitu. Baju gawe sholat, gawe sujud. Jadi pantatnya itu tersingkap gitu ya. Dan pantatnya itu tersingkap. Bocah Ustaz, bocah tok. Ini memang kondisi yang ada di zaman itu, padahal mereka adalah wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga menunjukkan kepada kita orang itu nek standar bahagianya itu sederhana, untuk bisa bahagia itu gampang. Oleh ketika baju sampun, bahasanya bahasanya tadi Amr itu fama farihtu bi syai'in, aku tuh belum pernah bahagia semacam itu. Farahi bidzalikal qamis, jadi semacam bahagiaku dengan baju tersebut. Tapi kalau orang itu untuk bisa bahagia itu standarnya tinggi, itu cepat mati. Kenapa? Kayak sengguyu ya kawan. Untuk seneng itu ngenteni tadi menteri ngenteni duitnya akeh, gak guyu-guyu cepet mati. Hidup itu dibuat sederhana, maka hidup itu akan jadi landai. Akan jadi landai. Makanya beliau mengatakan fama farihtu bi syai'in farahi bidzalika al-qamis. Dan kehidupan Rasulullah SAW itu sangat menunjukkan atas hal tersebut. Allah, insyaallah kita cukupkan di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Bi'idzni rabbina tabaraka wa ta'ala. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.